Sobat Kamus Bola. Ya, dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, dinamika tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di balik layar. Konflik, pernyataan pelatih, hingga reaksi dari tokoh penting menciptakan cerita yang menarik untuk diikuti. Nah, hari ini kita akan membahas 3 berita penting dari dunia sepak bola, mulai dari ketegangan internal di Timnas Thailand, hingga reaksi penuh kelas dari Ketua PSSI Erick Thohir, serta komentar yang menenangkan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pasca kekalahan dari Vietnam. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak selengkapnya. Timnas Thailand memanas, yaitu Madampang ribut dengan pelatih Thailand. Selisih paham terjadi di lapangan. Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT Madampang ribut dengan pelatih Thailand Masata Daishi setelah mengalahkan Malaysia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship Sabtu 14 Desember. Thailand mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF 2024 di Stadion Raja Manggala. Akan tetapi, kemenangan Thailand itu diwarnai ribut antara Madampang dan Isi. Ribut antara Madampang dan Isi terjadi usai pertandingan. Menurut laporan dari Thairat, pemicunya beda paham di antara kedua tokoh tersebut. Sebelum pertandingan, Isi ingin membatasi kontak supporter dengan pemain demi mempercepat pemulihan untuk laga berikutnya melawan Singapura. Dalam pemberitaan itu disebutkan, pelatih asal Jepang tersebut berencana memberikan penghormatan pemain kepada supporter yang dilakukan sembari berjalan ke ruang ganti tidak dilakukan dalam momen khusus. Hanya saja keinginan Isi itu tidak sejalan dengan beberapa pihak, termasuk Madampang dan juga pemain. Dalam video yang direkam Thairat dan juga tersebar di media sosial, para pemain Thailand berkumpul salah satu di ujung lapangan di depan papan iklan dan menghadap penonton. Rupanya, Subhanat Muenta dan juga kawan-kawan diminta Isi segera masuk ke kamar ganti. Namun di sisi yang berlawanan, Madampang datang meminta pemain bertemu supporter. Madampang dan Isi kemudian bertemu dan setelah berbicara singkat, Isi langsung meninggalkan rombongan dan masuk ke ruang ganti lebih dulu. Sementara Madampang membawa pemain bertemu dengan supporter. Ya, dari keributan kita beralih pada reaksi berkelas Erick Thohir seusai Timnas Indonesia terima kekalahan perdana di Piala AFF. Gol itu agak berbau keberuntungan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait dengan kekalahan perdana Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Vietri Stadium Puto pada Minggu 15 Desember. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai terdapat hal positif di balik kekalahan Timnas Indonesia arahan pelatih Shin Tae-yong. Menurut Erick, permainan Indonesia yang mayoritas berusia muda saat menghadapi Vietnam yang didominasi pemain senior cukup memperlihatkan ketenangan dan mental yang kuat. Seperti dikutip, Erick Thohir mengatakan, "Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan ya." Erick juga menambahkan, formasi 3-5-2 merupakan formasi yang sudah pas dengan pola permainan timnas. Dengan formasi tersebut, menurut Erick Thohir, penguasaan lapangan tengah yaitu sangat hidup. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick Thohir. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Vietnam pun juga diulas. Meski kalah dari Vietnam, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember nanti. Hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain, yaitu laga Myanmar versus Laos dan Myanmar versus Vietnam berakhir imbang. Karena itu, mari kita berikan dukungan maksimal ya saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan nanti. Tentunya dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan kiprah skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini.
Dari informasi tersebut, kita beralih pada informasi yang ketiga, yaitu pernyataan Adem Shin Taeyong setelah timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Katanya, skuad saya hari ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, punya sejumlah komentar penting usai kalah dari timnas Vietnam di grup B Piala AFF 2024. Berbicara dalam jumpa pers pasca laga, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong melontarkan sejumlah pernyataan penting. Selamat kepada tim Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik atas kemenangan hari ini. Skuad saya hari ini memiliki banyak pemain muda. Pertandingan hari ini memiliki kesenjangan antara pemain dalam hal pengalaman. Ya, kendati demikian, Shin melihat para pemain muda pilihannya melakukan yang terbaik secara mental dan mengikuti rencana latihan dengan benar. Bagi saya, bukan hal yang baik untuk membandingkan tim nasional Vietnam saat ini dan di bulan Maret. Membandingkan seperti itu tidak diperbolehkan. Saya pikir tidak boleh ada perbandingan seperti itu. Sementara ditanya soal keyakinan lolos ke semifinal, Shin Taeyong menyampaikan optimismenya. Ya, meski kalah dari Vietnam, saya akan tetap mempersiapkan diri untuk semifinal Piala AFF 2024 karena saya yakin tim saya akan pasti terus. Harapnya. Lebih dari itu, Shin Taeyong juga menyampaikan pesan untuk publik di Indonesia bahwa dirinya tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan para pemain muda ini. Katanya, kita perlu lebih banyak waktu untuk membimbing mereka. Saat ini sangat sulit bagi saya untuk menerapkan taktik dengan pemain muda. Semuanya perlu lebih banyak perbaikan. Sementara itu, 4 pemain ini layak dicoret Shin Taeyong dari starting line up Timnas Indonesia lawan Filipina usai skuad Garuda tumbang dari Vietnam. Siapa saja? Sebanyak 4 pemain ini layak dicoret Shin Taeyong dari starting line up usai Timnas Indonesia takluk dari Vietnam di Piala AFF 2024. Kemenangan wajib diraih pasukan Shin Taeyong untuk memastikan 1 tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Dalam laga ini ada 4 pemain yang layak dicoret STY dari starting line up untuk menghadapi Filipina berdasarkan rating dari situs SofaScore. Yang pertama ada Hoki Caraka. Hoki Caraka menjadi pemain starter Timnas Indonesia dengan rating terendah dalam pertandingan melawan Vietnam. Pada laga tersebut, dia hanya mendapatkan rating sebesar 6,2, bahkan sebagai striker dia gagal menciptakan tembakan ke arah gawang. Shin Taeyong bisa mencoba memasang Rafael Struijk ataupun Arkan Kakak di pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Yang kedua adalah Rivaldo Pakpahan. Rivaldo Pakpahan yang diharapkan bisa menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand di lini tengah Garuda ternyata belum bisa memenuhi ekspektasi. Dalam laga tersebut, dia hanya mendapatkan rating sebesar 6,2 dan 3 kali kehilangan bola serta gagal memenangkan duel. Di laga kontra Filipina, Marcelino Ferdinand dipastikan sudah bisa tampil kembali setelah hukuman kartu merahnya telah berakhir. Yang ketiga, ada Ahmad Syarif. Dalam laga ini, Ahmad Syarif akhirnya debut bersama Timnas Indonesia Senior di ajang Piala AFF 2024. Sayangnya, pemain Arema FC tersebut belum menunjukkan kelasnya karena beberapa kali melakukan kesalahan. Menurut situs SofaScore, pemain berusia 21 tahun ini mendapat rating sebesar 6,8 dan 61% umpan akurat. Yang keempat adalah Raihan Hanan. Raihan Hanan kembali menjadi starter dengan diposisikan sebagai penyerang untuk berduet dengan Hoki Caraka. Penampilannya menunjukkan perkembangan, tetapi belum seperti yang ditampilkan seperti saat memperkuat Persija Jakarta. SofaScore memberikan nilai 6,9 untuk Raihan Hanan dengan berhasil melakukan 1 kali dribble, 4 kali kehilangan bola, dan 13 kali passing yang akurat. Ya, sobat, dari ketegangan yang terjadi antara Madam Pang dan juga pelatih Timnas Thailand, sikap tenang Erick Thohir terhadap kekalahan perdana Indonesia di Piala AFF hingga pernyataan Adem Shin Taeyong yang menunjukkan kedewasaan, semuanya memberikan gambaran bagaimana sepak bola bukan hanya soal permainan, tetapi juga manajemen emosi dan strategi. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam melihat sepak bola sebagai ajang pembelajaran dan juga semangat kebersamaan. Ikuti terus informasi selanjutnya, tetap di Kamus Bola.